Halo Mam, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan ngobrol seputar menggendong. Nah, sebagai seorang ibu, menggendong ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari ya. Nah, pernah nggak sih Mama merasakan pegel, sakit di bahu, di pinggang, atau di punggung karena menggendong adik bayi seharian? Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar tentang baby wearing atau menggendong bersama Tias Ayu Landiastuti, seorang konselor menyusui dan juga certified baby wearing consultant. Menggendong itu ada posisi optimalnya, di mana dengan posisi optimal ini, semua manfaat menggendong itu insya Allah bisa didapati. Sebagai baby wearing konsultan, sebenarnya kami itu membantu orang tua untuk mencari gendongan yang sesuai dengan kebutuhan ibu dan bayinya gitu. Ada menggendong ini kalau misalnya kita salah gitu ya posisinya dok, atau misalnya kita pakai jarik nih hanya di satu sisi aja gitu, di kanan terus atau di kiri terus, itu lama-lama bisa jadi nggak seimbang tuh tubuh kita. Jadi kita harus bisa di kanan sama di kiri, harus bolak-balik. Atau kalau misalnya itu gendongnya nggak pas posisinya, bisa juga malah jadi berpengaruh ke tulang belakang si ibunya. Jadi memang gendongan ini bukan hanya harus menyangga tubuh si bayinya dengan baik, tapi juga harus merasakan beban di tubuh ibunya dengan baik supaya tidak ada satu titik yang terbebani hanya di situ gitu. Jadi bisa jelaskan untuk prinsip-prinsip mendasar dalam menggendong itu seperti apa sih? Oke, jadi sebenarnya dalam menggendong itu prinsip utamanya adalah keamanan atau keselamatan bayi. Jadi si bayinya tuh harus aman. Nah, yang pertama, mau pakai gendongan apapun, kita memperhatikan prinsip TICS. Yang pertama adalah tight. Jadi gendongan itu harus ketat memeluk tubuh bayi ke tubuh ibu. Jadi jangan sampai kalau kita pakai gendongan tuh, gendongannya bisa buat bayinya jadi gitu. Stabil gitu ya, goyang-goyang. Takutnya kan jatuh ke belakang. Jadi meskipun si ibu nggak pegangin, tetap si gendongannya tetap ketat ke tubuh ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, in view at all times. Jadi bayi itu harus bisa terlihat oleh ibu supaya kita tahu nih apakah misalnya hidungnya ketutup nggak, terus si dagunya nempel nggak sama dada, takutnya saluran nafasnya ketutup gitu kan. Jadi bayi itu harus bisa terlihat oleh kita gitu. Jadi ada dok kejadian di mana gendongan yang bentuknya tuh kayak tas gitu ya, bayinya tuh di dalam gendongan nggak kelihatan, atau posisinya kayak, jadi bayinya meninggal di dalam gendongan. Itu kan bahaya ya. Jadi bayi harus selalu terlihat in view at all times. Nah, yang ketiga adalah close enough to kiss. Jadi posisi bayi itu cukup di atas, nggak di bawah gini ya, di sini, dan mudah untuk dicium. Kalau misalnya di bawah kan kita juga misalnya gini ya, gendongnya di bawah tuh kan jadi berat ke si penggendongnya. Jadi harus di atas. Yang selanjutnya, tip chin of the chest. Nah, jadi pastikan si dagu bayi itu tidak menempel ke dadanya, karena kalau nempel kan engap ya. Kalau bayi bisa ketutupan nafasnya, itu bisa menyebabkan bayi mendadak meninggal. Oke. Yang terakhir, supported back. Jadi gendongan itu harus menyangga punggung bayi dari sini ya, bawah leher sampai kedua lututnya. Dan gendongan juga bukan hanya menyangga punggung bayi, tapi juga menyangga punggung penggendong dengan baik. Mungkin saya pengen minta diajarin nih sama Mbak Tia satu cara praktis menggendong. Rata-rata kan kalau ibu-ibu di rumah tuh di Indonesia ya pasti pakainya kayak begini nih. Nah, itu gimana sih sebenarnya cara yang aman, praktis, dan mudah untuk dipraktekkan gitu? Ibu-ibu kan suka di uol doang di sini ya, di pundak, dan itu hanya jadinya menekan satu titik doang, dan itu biasanya pegel banget. Nah, di sini kita belajar
pakai simpul jangkar. Jadi pakai jarik, pakai simpul jangkar. Nah, pertama tuh kita bagi dua dulu. Ini kan panjang ya. Kita bagi biar gampang. Terus kita serut biar rapi. Kalau udah, satu sisinya kita taruh di salah satu pundak. Nah, panjangnya kira-kira setengah paha. Panjangnya. Oke. Untuk panjangan. Oke. Yang sebelahnya ini gini ya. Oh, sebentar. Oke, ini pastikan si kainnya tuh nggak nyilang. Jadi yang ini di atas, ini di sini. Yang di bawah, ini di bawah. Oke. Sip. Kalau udah kita tahan di sini, kita serut nih supaya rapi. Ya. Sudah. Kita bentuk tanda plus. Oke. Kita masukin ke atas. Ini. Oke. Lalu tangan yang sebelahnya kita dari bawah. Ini dong. Kayak gini ya, bentuk huruf P. Oke. Jadi yang lurus ke bawah, ini ada di atas. Ini ke bawahnya. Oke, terus masukin. Masukin dari Ini bentuk huruf P. Ya, terus masukin ke sini. ya. Oke. Kalau misalnya benar, dia bisa naik turun. Si simpulnya bisa naik turun. Oke, sip nih kayaknya. Ya. Kalau udah, kita sebelum kita masukin bayinya, taruh dulu si simpulnya ini di dekat tulang selangkai ya di sini. Oke. Kalau misalnya kurang besar, kita bisa sambil ini diturunin ke bawah sedikit, ini ditarik ditahan. Jadi dia membentuk Rongga yang lebih besar ya. Kalau udah cukup, kita bisa mulai masukin bayinya. Pertama nih, bayinya kita taruh di sini. Tangannya masuk ke jarik dua-duanya. Oke. Lengkap kakinya dua. Masukin. Kita taruh kainnya. Nah, untuk membentuk dudukannya, kita bisa ambil nih kainnya dari tengah kakinya, itu tarik ke dalam di antara tubuh kita sama tubuh bayi, diselipin. Ya. Nah, kainnya bisa diselipin dong dari pantatnya bayi. Ya, di antara tubuh kita sama tubuh bayi. Oh, dilipat gitu ya. Ya. Siap. Nah, terus kan kain atasnya masih agak longgar nih. Betul. Kita tarik ke belakang. Terus kita tarik dari sini. Di ujung yang paling dalam.
Kalau udah kita tarik di sini, kita tarik di bawah mantunya. Ya, kita tarik satu-satu. Kalau misalnya udah cukup kencang, ini bisa kita lebarin. Kainnya di pundak bisa dilebarin kayak gini, dilebarin di bahu supaya bebannya merata. Kalau udah, kita kunci nih dok. Kalau misalnya udah cukup ketat gitu ya, kita kunci di kain yang sebelah sini. Yang panjangnya? Ya, kita tarik. Kita kunci. Gini ya? Ya. Jadi, nah, di belakangnya juga kainnya menyangga punggung ibu. Jadi nyaman juga ke penggendongnya. Ketat tadi ya. Oh ya, satu tips lagi dok. Kalau untuk bayi-bayi yang kecil biasanya kan lehernya belum cukup kuat ya. Taruh tangannya di sebelah kepalanya, jadi di sini. Itu kayak buat jadi apa ya? Bantalan dia kalau misalnya dia mau nengok ke kiri atau ke kanan. Meskipun bahkan masih apa ya, dia masih bisa angkat sebentar gitu kepalanya untuk nengok-nengok gitu. Jadi kita taruh di sebelah kepalanya. Udah deh, jadi. Nah, setelah gendongannya jadi, jangan lupa dicek lagi ya tiksnya. Tight, anaknya menempel dengan ketat dan nyaman di tubuh kita. Kemudian in view at all times, kita bisa selalu melihat wajah bayi setiap waktu. Close enough to kiss, jadi kepalanya berada dekat dengan di bawah dagu kita. Kemudian keep chin off the chest, jadi dagunya tidak boleh menempel ke dadanya ya, tidak boleh menunduk bayinya. Dan yang terakhir adalah supported back, jadi bagian belakang dari tubuh bayi tersangga dengan sempurna. Tujuan utama dari menggendong bayi ini adalah membuat kita responsif terhadap kebutuhan bayi. Makasih banyak ya Mbak Tia sudah berbagi ilmu bersama ibu-ibu di channel ini hari ini. Mudah-mudahan Mbak Tia dan keluarga sehat selalu, sukses selalu, dan berkah terus ya ilmunya. Terima kasih dok. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di-share, like, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Sehat selalu!